Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Hermanto, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS. Pak Hermanto, apakah Anda ada berkomunikasi dengan rekan satu fraksi Anda di Komisi 6 untuk membahas mengenai impor beras ini, Pak? Ya, kami di fraksi PKS itu selalu membicarakan hal-hal yang terkait isu-isu yang bersifat spesifik ya, terutama isu-isu yang lintas komisi. Dan ini juga ada waktu-waktu kita menyamakan visi misi kita terkait dengan merespon satu buah isu gitu kan. Nah, karena itu kami dari Komisi 4 dengan Komisi 6 anggota kami ini senantiasa melakukan koordinasi, sehingga pandangan fraksi PKS di Komisi 4 pun juga sama, ya, yaitu di Komisi 6 itu adalah fraksi PKS juga menolak adanya impor gitu. Baik, PKS menolak impor. Nah, tapi jika sudah ada kerjasama yang dijalin, karena katanya ini dari Kementerian Perdagangan sebelumnya dengan negara-negara terkait untuk impor beras, lantas apakah perjanjian ini sebenarnya bisa dibatalkan, Pak, oleh pemerintah? Ya itu kan nanti tinggal dikembalikan tingkat diplomasinya seperti apa pemerintah dengan negara-negara yang terkait. Tentunya kan ini kita juga harus mempertimbangkan sisi dalam negeri kita, ya kan? Karena kepentingan kita adalah untuk melindungi petani, ya kan? Melindungi rakyat kita, kemudian menjaga kedaulatan kita. Saya pikir ini bisa dinegosiasi gitu kan. Satu saat pun juga kan nanti ini kan bisa dinegosiasi ulang gitu. Baik, untuk negosiasi ke depan, apa yang kira-kira perlu ditawarkan pemerintah agar kalau misalnya tidak jadi, ini pemerintah Indonesia tidak malu seperti itu, Pak? Karena kalau misalnya tidak jadi kan berarti ada hitung-hitungan yang keliru. Ya itu kan sudah masuk ke dunia diplomasi ya kan, dunia diplomasi, sehingga disinilah saya minta supaya pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan bahwa kita pun juga ingin juga petani kita ini pun juga sejahtera, ya kan? Baik. Di sisi lain pun juga kan ada negosiasi-negosiasi yang bersifat yang win-win solution, dan itu adalah kita serahkan kepada pemerintah. Baik, Pak Dwi Andreas, Ya. wajarkah jika suatu negara ternyata membatalkan kerjasama yang sudah disepakati di awal untuk impor beras, Pak Andreas? Oh iya, itu sangat mungkin. Karena kan ini hanya perjanjian bilateral antar dua negara tersebut. Sudah bareng itu tadi Pak Hermanto juga sudah menyampaikan beberapa alasan terkait dengan pembatalan itu. Itu amat sangat mungkin sebenarnya. Tidak ada masalah sama sekali kalau itu dilakukan. Karena apa? Kan apapun negara itu memiliki daulat gitu kan, daulat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang ada di negara yang bersangkutan. Kalau memang itu MOU sudah ditandatangani, katakanlah, ya kan bisa, dalam arti ya itu proses negosiasi perdagangan ya antara Indonesia dan Thailand, kalau ini kita berhadapannya dengan Thailand. Baik, tapi apakah kalau misalnya ternyata nanti hasil negosiasinya ini Indonesia tidak malu seperti itu, Pak? Mungkin membatalkan atau mungkin memundurkan waktu impor beras ini, Pak? Iya, sebenarnya ada beberapa mekanisme kan, bisa menunda. Kan kita tunda dulu untuk tahun 2021 ini, kita putuskan kita tidak impor, lalu akan kita tunda di tahun 2022 sambil melihat bagaimana kondisi di tahun 2022. Kan, jadi itu sangat memungkinkan, dan ini sangat-sangat wajar. Yang disebut sebagai future trading di dunia internasional itu sangat-sangat wajar. Itu. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak sekali sisi mungkin urgensi yang kurang atau lebih ke arah negatif jika impor dilakukan saat ini. Tapi Iya. adakah sebenarnya sisi positif dari impor beras yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Kalau saya lihat sisi positif, belum lihat ya, apakah ada posisi positif dari impor beras ini. Karena apa? Katakanlah kita gambaran saja, 1 juta ton betul sesuai MOU masuk di tahun 2021. Kan? Pemerintah ada 2 skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama, karena ada surplus produksi tahun 2021, sehingga beras yang diimpor tersebut tidak terpakai. Ketika beras yang diimpor tersebut tidak terpakai, apa jadinya? Pemerintah ya rugi kan? Ya dalam hal ini memang Bulog yang rugi kan? Karena Bulog ini kan perusahaan umum juga gitu. Bulog rugi. Kalau rugi besar ya akhirnya kan pemerintah yang harus nanggung. Jadi itu. Lalu yang kemungkinan kedua,
pemerintah memaksakan diri untuk menggelontorkan beras impor ini ke pasar. Jika itu yang dilakukan, maka yang celaka siapa? Yang celaka balik lagi sedulur tani. Memang pasti yang terkena yang pertama kali adalah pedagang beras di Indonesia. Karena apa? Harapan estimasi profit mereka kemudian menurun akibat Bulog menggelontorkan beras tersebut kan. Nah, karena estimasi mereka menurun, sekali lagi di dalam dunia pertanian, penyedia input dan pedagang itu tidak pernah mau rugi. Sehingga kemana nanti yang harga turun tersebut, kerugian akibat harga turun, itu akan ditransformasikan ke petani. Balik lagi petani yang akan menderita. Jadi ini dampaknya besar. Jadi dari dua skenario tersebut, apakah kemudian ditahan, lalu kemudian dengan risiko rusak dan disposal di tahun depan, atau yang kedua, tetap saja dipaksakan digelontorkan ke pasar. Itu yang akan menekan harga beras di tingkat konsumen dan akhirnya menekan petani. Baik, Pak Hermanto, memang ini masih rencana, tapi ada kemungkinan jika bahasan kita ini ada kemungkinan bahwa impor akan dibatalkan. Nah, jika dibatalkan, apakah pembatalan impor ini bisa menjamin kesejahteraan petani dari pemerintah, Pak? Ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa stok beras kita sampai dengan bulan Mei itu ada sekitar kurang lebih 12 juta, 3 ton. Nah, ini artinya kita selama kurang lebih 6 bulan ke depan itu menurut saya masih cukup untuk stok beras kita gitu kan. Nah, apalagi ini kan sekarang kita ini kan sedang mengadakan program food estate. Food estate ini sudah kurang lebih 30 ribuan hektar, yang lahan sudah dibuka, sudah menanam, dan bahkan juga informasi sudah manen, gitu kan. Nah, jadi ini adalah satu hal yang kita harus perhatikan. Anggaran untuk impor itu ada baiknya kita alokasikan untuk membeli beras petani dan untuk mengembangkan teknologi pertanian dalam negeri kita. Supaya petani kita ini bisa maju dalam hal bertani gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran besar tetapi dampaknya kepada petani tidak baik begitu. Nah, ini menurut saya anggaran yang sebesar ini tentunya kita upayakan untuk pembangunan industri pertanian kita. Nah, sarannya untuk pemerintah agar petani Indonesia bisa tetap sejahtera dan itu tadi semoga petani tidak hilang ke depannya. Apa Pak saya ke Pak Dwi Andreas terlebih dahulu. Ya sudah bareng tentu perlindungan harga di tingkat usaha tani, Mas. Seringkali pemerintah ini begitu gugup dan tergesa-gesa melakukan intervensi ketika harga ini naik. Kan ya, berbagai intervensi dilakukan di sana. Entah itu melalui impor atau ini berbagai upaya intervensi pasar supaya harga di tingkat konsumen ini turun. Nah, tapi ketika harga jatuh seperti saat ini, seolah-olah semuanya diam. Kan ya, tidak ada upaya serius bagaimana memperbaiki kesejahteraan petani ketika situasi terjadi seperti saat ini. Jadi kalau kami mempelajari 20 tahun pembangunan pertanian, itu selalu stressingnya itu terlalu kuat ke konsumen. Dan stressing terlalu kuat ke konsumen ini yang meruntuhkan pilar-pilar pertanian kita. Jadi petani harus disejahterakan, dijaga, dilindungi harganya, dan lain sebagainya. Itu saya kira. Baik, Pak Hermanto, apa saran Bapak ke pemerintah, Pak, agar petani Indonesia ini bisa sejahtera, lebih sejahtera daripada saat ini? Ya, saya pikir yang pertama, pemerintah itu berusaha untuk melakukan modernisasi teknologi mekanisasi pertanian. Ya, dengan modernisasi ini, insya Allah, saya pikir produktivitas pertanian kita meningkat. Saya tidak sepakat dengan Dr. Nas tadi mengatakan bahwa petani akan punah. Ya. Saya lebih cenderung bahwa petani itu di masa akan datang justru bertambah. Kenapa? Selama manusia masih hidup, selama itu pun juga manusia masih makan, masih butuh pangan, selama itu juga pertanian itu dibutuhkan. Dan di situ juga petani dibutuhkan gitu kan. Kita kan nggak bisa menanam di langit. Mana ada yang bisa ditanam di langit gitu loh. Baik. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Hermanto, Wakil Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, dan juga Pak Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas
Pertanian IPB telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita harapkan keputusan nanti yang diambil oleh pemerintah ini adil dan tidak merugikan siapapun, khususnya petani. Terima kasih Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Semoga hasil diskusi ini tadi bisa membawa informasi baru bagi Anda semua dan semoga kebijakan yang diambil pemerintah ini bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani di bidang ini. Saya Usman Purba undur diri, terima kasih, sampai jumpa.